Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dengan tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Muhammad Ikhwan Suseno selaku MC akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi kajian dilanjutkan dengan doa, yang ketiga penutup. Marilah kita buka pengajian pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya yaitu isi kajian. Untuk itu, waktu dan tempat kami serahkan kepada pembicara Al-Ustadz Mutadawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah khairan atas waktunya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa merasakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para salaf dahulu, ya. Mereka saling mengajak satu sama lain untuk duduk belajar tentang agamanya dengan mengatakan hayya najlis nu'min sa'ah. Ayo kita duduk sejenak untuk mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita meskipun dibatasi oleh jarak, ya, kita tidak bertemu secara face to face, ya, secara muka dengan muka, gitu ya. Tetapi ini masih menjadi charger bagi kita karena mungkin juga sebagian dari kita sudah cukup sulit, ya, agak kesulitan untuk bisa hadir ke majelis-majelis ilmu, agak sulit untuk bisa belajar secara tatap muka dengan para guru, ya. Maka mudah-mudahan ini, ya, menjadi sedikit obat bagi kita, ya, untuk mengecas kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, ya, kita akan sedikit berbincang tentang pemuda, ya, bagaimana menjadi seorang pemuda dan sebenarnya seperti apa potensi seorang pemuda itu. Kita akan memulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa sayba. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia dalam kondisi lemah, kemudian setelah masa lemah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dalam kondisi kuat, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa sayba. Setelah masa kuat itu mereka akan kembali kepada masa lemah kembali ditambah dengan beruban. Ketika kita berbicara tentang masa muda, maka masa muda itu adalah masa kekuatan, ya. Ketika potensi seseorang, potensi manusia itu memang sedang dalam bagus-bagusnya, gitu ya. Potensinya sedang baik-baiknya.
Ya, kalau masa bayi itu kita masih sangat lemah dengan segala kelemahannya, ya artinya fisiknya lemah, kemudian akalnya lemah. Ya. Kita mau mengambil sesuatu pun nggak mampu, kita mau berpikir juga belum mampu, berbicara belum mampu, semuanya hanya dengan bahasa tangis. Ya. Ketika masih bayi kita minta minum yo nangis, ya, mau ke kamar kecil yo nangis, ya. Sampai kemudian membesar, ya, beranjak dewasa, menjadi seorang remaja, menjadi pemuda, yang pada saat itulah mereka bisa melakukan segalanya sendiri. Disitulah kekuatan seorang manusia itu berada, ya, fisiknya sedang kuat-kuatnya, ya, di masa-masa kita, ya, para mahasiswa ini, ya, teman-teman, para mahasiswa, ya, itu di masa-masa yang memang sedang fit-fitnya untuk mengaplikasikan kekuatan itu dalam perbuatan-perbuatan yang positif, ya, baik secara fisik, ya. Yo, kalau kekuatannya tentu nggak sekuat semut, ya. Kalau semut itu konon bisa mengangkat 50 beban lebih berat daripada tubuhnya, ya. Kalau manusia tentu tidak, ya. Tetapi kekuatan manusia pada saat masa muda itu memang sedang dalam masa kuat-kuatnya, ya. Kalau mengangkat sesuatu maka dia bisa mengangkat yang sangat berat, baik pundak secara fisik maupun pundak secara maknawi, gitu ya. Artinya ketika ada beban yang menimpa pada dirinya, ada ujian yang menimpa pada dirinya, maka seorang pemuda itu akan mampu menanggung beban itu di pundaknya, ya. Kemudian juga ketika kita berbicara tentang fungsi akal, maka masa muda itu masa di mana akal seseorang itu sedang dalam kondisi bagus-bagusnya, sedang dalam kondisi prima, sedang dalam kondisi fit-fitnya, ya. Jadi semuanya sedang dalam kondisi kuat. Maka inilah saat yang paling tepat, ya, kalau kita berbicara tentang menjadi pemuda yang bermanfaat. Salah satu yang harus dilakukan oleh seorang pemuda untuk mereka menjadi seorang yang bermanfaat adalah mereka menggunakan potensi akalnya semaksimal mungkin, ya, karena memang pada saat inilah potensi akal manusia itu sedang dalam kondisi baik-baiknya. Kalau seorang anak, ya, itu mungkin untuk berpikir agak berat juga susah, ya. Maka di masa muda inilah dia sedang dalam kondisi menerima asupan-asupan ilmu itu dengan sangat mudahnya, ya. Entah itu hafalan, entah itu menghafal rumus, kemudian dia memahami rumus, kemudian dia membaca sesuatu dan dia mengambil saripati dari apa yang dia baca, itu semua bisa dilakukan dengan sangat baik oleh seorang pemuda, ya. Nah, nanti ketika masa muda ini habis, ya, masa muda itu ada batasnya, ya, masa kuat itu ada batasnya, sampai kemudian nanti mereka akan masuk pada masa lemah yang kedua. Pada masa lemah yang kedua itu kemudian orang juga mulai menurun kualitas fisiknya, ya. Ketika masa muda itu melihat, membaca banyak, matanya masih sangat jelas. Kemudian ketika tua, matanya mulai sedikit rabun, ya, membaca mulai agak dijauhkan, gitu ya. Kalau masih anak-anak itu biasanya baca dideketin. Kalau sudah tua itu nanti baca malah dijauhin, ya. Karena kalau dekat-dekat nggak kelihatan, ya, maka dia harus lebih jauh. Kemudian fisik tubuhnya juga begitu, ya. Kalau masa muda itu masih tegak, ya, masih bisa kalau naik kuda, gitu ya, naik motor, gitu ya, masih kelihatan tegak tubuhnya, ya. Ketika nanti dia sudah tua, maka tulang-tulangnya pun sudah mulai rapuh, sehingga kemudian mereka mungkin ada yang sedikit membungkuk jalannya, ya, atau mereka juga tidak kuat untuk berjalan jauh. Sementara ketika pemuda mereka bisa mendaki gunung, mereka bisa menyeberangi lautan, gitu ya, naik motor dari Sumatera sampai Jawa untuk kuliah, ya. Kemarin ada teman-teman banyak yang dari Lampung naik motor dari rumahnya di Lampung kemudian kuliah di UMS, luar biasa. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pemuda. Kalau sudah tua, ya, jangankan naik motor dari Lampung sampai Solo, ya, naik motor dari UMS sampai Manahan aja boyoke wis kerasa sakit, gitu ya, boyoke loro, gitu ya. Nah, maka inilah potensi besar seorang pemuda, di mana memang dia sedang dalam masa fit, dalam masa yang sangat-sangat kokoh, gitu, baik secara mental maupun secara fisik dan juga secara akalnya, ya. Ini luar biasa. Dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
ketika kita berbicara tentang hidayah, ketika kita berbicara tentang keimanan, maka kita bisa melihat bagaimana para pemuda adalah orang-orang yang terbuka pikirannya, dan mereka ini generasi yang mampu dan mau untuk menerima perubahan. Ya. Kita bisa lihat dari masa sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita membaca dalam sejarah, ya, siapakah para sahabat yang segera menyambut dakwah Rasulullah SAW? Jadi ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi, ya, itu kaum Quraisy, ya, orang Mekah dalam kondisi yang sangat buruk, ya, maka disebut sebagai kaum jahiliyah. Mereka dalam kondisi jahiliyah. Ya. Orang-orang tua pada masa itu menolak apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang menerima ajaran Rasulullah SAW sebagian besar dari mereka adalah anak-anak muda yang memang mereka ini masih memiliki kemauan untuk berubah. Ya. Kalau kita sebut 10 sahabat Rasulullah SAW yang mula-mula masuk Islam, dan mereka adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ada sahabat Utsman bin Affan, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ada sahabat Zubair bin Awam, ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat Sa'id bin Zaid, ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Mereka semua adalah orang-orang, ya. Mereka semua adalah para pemuda yang menerima ajakan Rasulullah SAW untuk menerima hidayah Islam ini, dan usia mereka semuanya masih di bawah Rasulullah SAW. Usia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu 37 tahun, ya. Yang agak tua lagi ada Abdurrahman ibnu Auf, ya, 34 tahun. Kemudian yang 30-an lagi itu ada Utsman ibn Affan. Sementara selebihnya, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lainnya, mereka dalam usia 20-an. Ya, yang tertua aja usia saya, ya, 37, lebih tua saya, ya, saya 38. Ya. Jadi masih kelihatan muda, ya, masih muda, ya, bukan masih kelihatan muda, ya. Kalau saya kan masih kelihatan muda. Jadi memang masih dalam usia-usia yang mereka pikirannya, ya, akalnya itu masih mampu untuk menerima perubahan. Ya, mereka itu belum dalam kondisi yang apa ya? Kalau orang-orang tua itu biasanya kan memegang sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaannya, menjadi satu prinsip hidup bagi mereka, ya. Sudah terlanjur nyaman gitu, ya, kalau kata anak-anak sekarang sudah nyaman, udah PW gitu. Karena sudah nyaman hidupnya dengan kondisi yang semacam itu, mereka sudah tua, sehingga ketika ada ajakan untuk berbuat kebaikan, ada ajakan untuk melakukan perubahan, mereka tidak segera menyambut. Ya, yang akan menyambut perubahan itu adalah generasi muda. Ya. Dalam setiap sejarah, ya, tidak hanya pada masa Rasulullah SAW. Dalam setiap sejarah, setiap perubahan itu pasti dimotori oleh anak muda. Ya, ketika ada apa misalnya, ya, contoh yang penolakan RUU apa gitu, ya, yang dianggap tidak pro dengan rakyat, maka yang akan maju ke jalan, ya, yang akan maju untuk menolak, ya, RUU itu adalah para pemuda misalnya. Ya, atau mereka dengan cara apapun menolaknya, ya, ada yang turun ke jalan, ada yang menulis, ada yang berorasi dan lain sebagainya. Tetapi mereka memang anak-anak, ya, para pemuda yang masih bisa berpikir dengan logika mereka bahwa ketika RUU ini contoh saja, ya, ketika RUU ini dijalankan maka akan terjadi begini dan begini. Mereka berpikir, kemudian mereka merasa harus menolak. Sementara kalau orang-orang tua, ya, umumnya pada hari ini misalnya contohnya, ya, ketika ada apapun yang dikeluarkan, ada RUU, ada peraturan presiden tentang miras, ya, yang baru-baru ini meskipun kemudian ditarik, ya, itu pikiran mereka simpel sekali, ya. Pikiran mereka hanya satu, sing penting aku iso mangan, ya. Nggak peduli mau ada investasi miras, nggak peduli mau ada RUU apa, nggak peduli bensin naik seberapa, ya. Yang penting yang saya tahu, siapapun dia, apapun kebijakannya, saya bisa makan, ya. Apapun yang dia lakukan, saya masih bisa melakukan
pekerjaan sebagaimana biasanya. Sudah selesai ya. Itulah jiwa orang-orang tua yang memang mereka sudah nyaman dengan kehidupannya. Ya, apalagi kemudian mereka sudah sebagian sudah mendapatkan kedudukan misalnya. Ya. Ya, kalau di zaman Rasulullah juga begitu ya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang memang di masyarakat itu sudah dipandang sebagai tokoh ya. Ketika nanti ya kemudian dia mengikuti ajakan Rasulullah SAW, bisa jadi kemudian ia akan dimusuhi dan jabatannya akan diambil ya. Maka ada arahan-arahan ke situ ya. Sementara kalau para pemuda itu tidak. Sementara ketika ada kebaikan, ada perubahan yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan, maka para pemuda itulah yang akan segera menyambut perubahan menuju arah ke kebaikan ya. Ini luar biasanya pemuda, potensi pemuda yang luar biasa dari sisi dia bisa menerima kebenaran ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kalau kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak sekali ya menceritakan tentang para pemuda. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang pemuda Ibrahim ya. Ketika pada suatu hari ya ada sebuah perayaan di kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, mereka keluar dari kampungnya. Kemudian pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak ikut keluar bersama mereka, dia tetap ada di kampungnya ya. Kemudian saat orang-orang keluar meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat peribadatan orang-orang yang ada di kampungnya itu. Kemudian ia menghancurkan berhala-berhala yang ada di tempat peribadatan mereka ya. Pada saat itu mereka sedang menyembah berhala gitu ya. Penyembahan mereka berupa berhala-berhala itu dihancurkan. Dan kemudian disisakan satu berhala yang besar. Diletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung tadi di pundak si patung yang paling besar. Ya, ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat yang ke-59 dan seterusnya. Ya, sampai kemudian orang-orang itu ketika pulang kembali ke kampungnya setelah melakukan perayaan di tempat lain, ya, mereka datang ke tempat peribadatan mereka melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur, ya, berhala-berhala yang mereka sembah hancur, ya. Maka mereka mengatakan, ya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina, kata mereka. Ya, mereka saling bertanya-tanya, ya, siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Ya, kemudian ada salah seorang dari mereka yang menjawab, qalu sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Ada yang menjawab pertanyaan tadi, ya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Kemudian ada yang menjawab, kami mendengar ada seorang pemuda yang selama ini mencela berhala-berhala ini. Ya. Yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda itu, ya, dinamakan atau pemuda itu dipanggil dengan nama Ibrahim. Ya. Di sini ada kata-kata fatan, ada kata-kata pemuda. Ya. Sami'na fatan. Ya, kami mendengar ada seorang pemuda. Luar biasa teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkait dengan Tuhan-Tuhannya yang disembah oleh orang-orang yang berada di kaumnya, ini sebuah sebuah perilaku, sebuah amal yang luar biasa. Artinya ini mungkin tidak terfikirkan oleh orang-orang yang sudah tua atau tidak terfikirkan oleh anak-anak. Memang ini hanya bisa difikirkan oleh seorang anak muda. Bagaimana dia membuka pikiran orang-orang yang ada di kampungnya yang selama ini menyembah berhala. Ya, mungkin kalau dia tidak seorang yang cerdas, ya, akalnya tidak baik, ya, maka mungkin dia akan menghancurkan semua termasuk yang besar. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak mengubah persepsi, hendak mengubah pikiran orang-orang yang menyembah berhala itu dengan satu pemikiran. Bagaimana berhala-berhala itu mereka sembah, sementara, ya, berhala-berhala itu tidak mampu untuk membela dirinya sendiri, dan dikalungkan kapak di pundak patung yang paling besar. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada di situ bahwa selain mereka ini tidak bisa membela diri, bahkan patung yang terbesar ini, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ditanya gitu ya oleh orang-orang yang ada di situ, kamu yang menghancurkan ini, ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam hendak membuka pikiran mereka dengan mengatakan, bukan saya, ya, yang melakukan adalah kabiruhum hadza, ya, yang melakukan adalah
berhala yang paling besar ini. Kemudian mereka mengatakan bagaimana mungkin berhala itu bisa menghancurkan berhala yang lain. Ya, nah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam disinilah ia memulai dakwanya. Bagaimana mungkin juga ya orang dia untuk menghancurkan yang lain saja tidak mampu, untuk bergerak saja tidak mampu, mendengar saja tidak mampu, bagaimana dia disembah, bagaimana dia dimintai sesuatu. Ya, karena ibadah itu kan salah satunya adalah doa. Ya, inti dari ibadah itu doa salah satunya. Permintaan. Ya, jadi ketika kita sholat, ketika kita berdoa ya, itu semua adalah kita dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Ya, bagaimana seseorang itu meminta kepada sesuatu yang bahkan membela dirinya sendiri tidak mampu, bahkan dia tidak bisa mendengar apapun. Ya. Inilah kekuatan pikiran seorang pemuda bernama Ibrahim alaihis salam. Ya. Kemudian kita juga membaca di dalam Al-Qur'an ya kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kata-kata fata, ya, innahum fityatun, ya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda, innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, ya, kepada Rabb mereka, ya, wa zidnahum huda, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan petunjuk kepada mereka, ya. Ini juga kisah yang luar biasa teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan pemuda, ada 7 orang pemuda ya yang melarikan diri dari tirani yang saat itu membelenggu negerinya, ya. Sebuah tirani yang memang waktu itu adalah para penyembah-penyembah berhala. Kemudian terkumpullah para orang-orang yang beriman. Kalau kita baca di tafsirnya Ibnu Katsir, mereka ini 7 orang yang awalnya tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, jadi mereka ini dari macam-macam, tetapi mereka ini ahlul iman, orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sampai kemudian mereka ini beristirahat di satu pohon, ya. Ada satu datang gitu ya, sampai ada 7 orang yang mereka itu awalnya saling diam-diaman. Ya, mereka ini nggak berani ngomong, khawatir kalau orang yang ada di sebelahnya itu merupakan mata-mata atau orangnya tirani yang saat itu sedang berkuasa. Ya, sampai kemudian mereka akhirnya bisa berbincang satu sama lain, ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, dan mereka bertuju memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya untuk berkholwat, ya, untuk menyendiri di gua, ya, sampai kemudian nanti kita mengenal kisah bagaimana mereka tertidur di dalam gua, ya, 309 tahun, ya. Setelah 309 tahun mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tirani itu sudah berubah, ya, pemerintahan sudah berubah, ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kisah Ashabul Kahfi itu kita bisa melihat, ya, bagaimana para pemuda itu adalah orang-orang yang memang akan mengambil langkah untuk perubahan mereka, ya. Mereka ini tidak mau terima begitu saja dengan sesuatu yang mereka dapatkan, ya. Dan kalau kita baca ya di beberapa buku, ya, di beberapa buku itu salah satu kunci sukses adalah, kalau di zaman ini, ya, artinya untuk meraih kesuksesan itu salah satunya adalah merantau, ya. Merantau itu meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman menuju tempat yang belum nyaman, meninggalkan sesuatu yang bisa dibilang pasti menuju ketidakpastian, itu merantau. Maka orang-orang yang merantau itu biasanya sukses, karena ini merupakan salah satu kunci sukses gitu ya, menurut Buya Hamka salah satunya yang mengatakan bahwa salah satu kunci sukses itu merantau, ya, karena di tempat terantau itu nanti mereka akan mengeluarkan segala potensi yang dia miliki, ya. Dan ini pula yang dilakukan, ya, ini sedikit saja, hanya sedikit hikmah dari Ashabul Kahfi selain hikmah yang sangat besar, ya, bahwa mereka pun meninggalkan tirani yang saat itu sedang membelenggu negerinya, dan mereka berpindah ke sebuah gua yang di gua itu pun mereka tidak mendapatkan makanan, ya. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian gambaran para pemuda muslim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Tidak hanya pemuda, ya, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan pemudi. Jadi yang pemudi jangan ngiri, ya, masa pemuda semua, enggak, ya. Kalau kita lihat juga di dalam kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa ditaruh di peti, kemudian peti itu dilarungkan di sungai, ya.
ketika itu ibu Nabi Musa alaihissalam mereka mengirimkan, ya, dia ibunda Nabi Musa alaihissalam mengirimkan kakak perempuan Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti peti yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini sebuah potensi juga yang dilakukan oleh seorang pemuda, seorang pemudi, ya, untuk berkhidmat kepada agamanya, gitu ya. Mereka juga memiliki kans untuk melakukan amalan yang luar biasa. Ya, kemudian kita juga nanti ada cerita tentang dua pemudi putri dari Nabi Syuaib, ya, yang membantu ayahnya yang sudah tua tidak mampu mengambil air, dan mereka yang mengambilkan air untuk ternak-ternaknya, ya, sampai kemudian nanti mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan diangkat menjadi pekerja di kebunnya. Ya, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang kisah kisah para pemuda di dalam Al-Quran. Ya, lantas bagaimana pemuda tadi, ya, peluang para pemuda tadi untuk bisa menjadi bagian dari penduduk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini perlu diperhatikan, ya, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa muda itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsun." Ya, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, perhatikanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, di antara perkara yang diminta untuk diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sababaka qabla haramik. Ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, jadi ini nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan potensi ini kita bisa meraih jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis yang lain, ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam naungannya. Ya, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ya, salah satunya adalah sabun nasa'a fi ibadatillah. Mereka adalah para pemuda yang tumbuh di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, bahwa masa muda ini masa yang sangat luar biasa. Maka marilah kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik-baiknya, dan kita lakukan amalan-amalan kebaikan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, amalan-amalan yang membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kekuatan ini tidak termanfaatkan dengan kebaikan, maka kekuatan itu akan termanfaatkan untuk keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Ustadz Muhtadawan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Menginjak acara terakhir, yaitu penutupan. Untuk itu marilah kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.